Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri Insani. Hari ini kita akan bahas tentang sistem peredaran darah. Oke, langsung saja yuk kita simak. Yang pertama, apakah fungsi dari sistem peredaran darah? Oke, sistem peredaran darah berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jika kita memiliki fungsi darah yang baik, insya Allah kita akan sehat seperti orang yang ada di gambar. Ceria sekali bukan? Oke, berikutnya. Sistem peredaran darah terdiri dari beberapa organ khusus yaitu jantung dan pembuluh darah. Berikutnya, organ peredaran darah. Darah yang diedarkan dari jantung membawa oksigen dan sari makanan yang dibutuhkan tubuh. Setelah mengangkut oksigen dan sari makanan, darah diedarkan kembali ke jantung. Berikutnya, golongan darah. Golongan darah itu ada A, B, O, dan AB. Kalau kamu, golongan darahnya apa? Berikutnya, kita akan ke jantung. Di manakah letak jantung dan apakah fungsinya? Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri dan berfungsi sebagai pemompa darah. Ada berapakah ruang di jantung? Ruang di jantung itu ada 4. Yang pertama ada serambi kiri yang bertugas menerima darah yang mengandung oksigen. Yang kedua, serambi kanan bertugas menerima darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Berikutnya ada bilik kiri yang bertugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Dan ada bilik kanan memompa darah kotor ke paru-paru. Berikutnya, kita akan ke pembuluh darah ya. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Ada 3 macam pembuluh darah loh. Ada arteri atau bisa disebut pembuluh nadi, ada vena atau bisa disebut dengan pembuluh balik, dan juga ada kapiler ya. Berikutnya, ke sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem peredaran darah tertutup berarti darah mengalir melalui pembuluh darah. Peredaran darah ganda berarti darah memasuki jantung 2 kali dalam satu peredaran. Yuk kita lanjut. Peredaran darah itu yang ganda ada 2, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Maksudnya apa sih? Yuk kita simak. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Yang kedua, peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Dan berikutnya, ada peredaran darah kecil. Bagaimana ya? Apa sistemnya? Yang pertama dimulai dari bilik kanan. Oke, bilik kanan itu bahasa biologinya adalah ventricle dexter ya. Kemudian menuju arteri pulmonalis di sini, kemudian ke paru-paru, di sini ada kapiler paru-paru, kemudian ada vena pulmonalis, dan kemudian ada serambi kiri atau yang disebut dengan atrium sinister. Bagaimana dengan peredaran darah besar? Pada peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Oke, bilik kiri disebut dengan ventricle sinister. Kemudian ke arteri tubuh atau aorta, ya di sini ada aorta. Kemudian juga ada mengalir ke tubuh bagian atas dan bawah. Kemudian juga ada vena cava ya, vena cava, dan juga ada ke serambi kanan atau yang namanya atrium dexter. Oke, Ibu rasa materi hari ini cukup. Kita langsung ke kuis ya. Pertanyaannya apa ya? Oke, supaya kalian bisa memahami apa sih materi hari ini, coba ya jawab pertanyaan Ibu di kolom chat. Yang pertama, apa sih fungsi sistem darah? Yang kedua, apa saja nama organ yang berperan dalam sistem peredaran darah? Yang ketiga, apa fungsi jantung dan apa pula fungsi pembuluh darah? Dan yang keempat, di manakah tepatnya letak jantung dalam tubuh? Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah belajar dengan baik dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.